Ada dua hal yang sering dilakukan oleh orang-orang di akhir tahun seperti ini, selain daripada liburan, saudara. Yang pertama yaitu evaluasi apa yang telah dicapai dan yang telah dilakukan sepanjang tahun, dan saudara membuat planning untuk tahun ke depannya. Dan di tengahnya selalu ada restitusi. Tapi tahukah saudara, kadang-kadang kita ada kelemahannya. Kita fokus kepada apa yang tidak kita capai dalam setahun ini. Makanya kadang-kadang tidak sedikit yang berkata, Tuhan kok nggak jawab ya doa saya? Tuhan kenapa ya tidak jawab setiap pergumulan saya? Tuhan kenapa ya tidak memberikan apa yang saya minta? Tuhan kenapa ya tidak merealisasi setiap apa yang saya pernah dialog atau doakan kepada Tuhan? Kita akan bahas. Pemazmur berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Tahukah saudara, ciri daripada orang yang bijaksana adalah selalu bersyukur hatinya. Karena yang bijaksana itu adalah hati, dikatakan pemazmur. Orang-orang kadang-kadang membuat di akhir tahun yang namanya evaluasi, dan membuat planning ke depan. Kecenderungan kita melihat apa yang tidak dicapai sepanjang tahun, saudara. Iya kan? Kita lupa bahwa Tuhan memelihara kita luar biasa. Lebih daripada apa yang kau inginkan, saudara. Properti, punya rumah, yang kau masukkan dalam perencanaan planningmu, mobil baru, motor baru, dan segala macam. Saya mau berkata, saudara, sadarkah kita bahwa ada yang lebih penting daripada itu? Sepanjang tahun yang kita lalui, 365 hari, Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kita. Terbukti, saudara, hari ini masih bisa liburan, masih bisa bernafas. Coba sekali-sekali kita pergi ke ICU, saudara. Hitung berapa yang dibayar mereka hanya untuk menyambung hidup, memakai ventilator dan oksigen. Pernah saudara berpikir seperti itu? Itu lebih daripada mobil yang kau planning, itu lebih daripada motor yang pernah kamu minta yang tidak terrealisasi. Itu lebih daripada apapun properti yang kamu inginkan, saudaraku yang kasih. Artinya ada yang lebih besar yang diberikan Tuhan kepada kita setiap tahun, tapi kadangkala mata kita, hati kita tertutup untuk hal yang besar itu, dan kita hanya melihat yang kecil-kecil apa yang disediakan dunia. Sebab itu saya katakan, bijaksanalah untuk membuat planning, bijaksanalah untuk membuat restitusi, bijaksanalah saudara untuk membuat evaluasi. Karena apa, saudara? Cara saudara membuat planning dan mengevaluasi dan melakukan sesuatu yang saudara planning, itu mencerminkan bagaimana kedekatan saudara kepada Sang Pemberi, kepada Sang Pencipta, kepada Allah yang mempunyai alam dan seluruh isinya, dan yang menentukan hidup dan mati kita. Bijaklah membuat planning supaya segala sesuatunya measurable. Ketika Anda evaluasi, maka Anda tidak bersungut-sungut dan Anda tidak menyalahkan Tuhan. Dan satu lagi, bijaklah membuat restitusi. Pastikan bahwa itu bukan hanya catatan akhir tahun. Pastikan di dalamnya ada komitmen untuk mengeksekusi dan melakukannya. Maka saya pastikan sepanjang tahun ke depan, hidup Anda akan ringan dan tidak akan bersungut-sungut. Karena apa? Orang katakan hidup kita akan plong, maka Anda akan bisa bekerja dengan excellent dan luar biasa, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan Anda. Pastikan bahwa planning ke depan semuanya diarahkan dan dikerucutkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan keinginan kita dan bukan berbentuk yang hanya tersier saja. Tuhan memberkati. Selama itu kebutuhan saudara, pasti Dia akan memenuhinya. Karena Allah kita adalah Yehovah Jireh. Selamat menyambut tahun baru. Dari saya, Royal Purba, menyapa sahabat-sahabat Royal Priesthood. God bless you all.